Sekian lama ku memendam rasa ini terlalu dalam. Berat hatiku menahan. Dengar aku sejenak, sedikit waktu berarti. Beri aku kesempatan bicara tentang isi hati. Bila kau terima, aku akan mencoba mengejar untuk berbagai angkasa. Tujuh benua di masa muda. Bila kau terima, aku akan mencoba mengejar untuk berbagai angkasa. Tujuh benua di masa muda. Sampai sedikit waktu berarti. Beri aku kesempatan bicara tentang isi hati. Pokoknya kita harus berusaha untuk menangkap deadline yang panas untuk proyek ini. Emang kenapa sih Bang Gajar? Ya, supaya anggarannya itu bisa kita atur sedemikian rupa. Kalau gitu saya tahu Bang Gajar. Saya tahu siapa yang bisa bantu kita. Si Sendok tuh, saya cerita Sendok dari anggota Komisi 10 DPR. Soal keamanannya bisa dijamin ya? Bisa lah kalau si Sendok tuh bisa diatur. Yakin ya? Yakin banget Bang Gajar. Halo, Rosa. Perusahaan Pak Panas menang tender nih. Gimana kalau besok kita ketemu? Bisa ajak si Sendok nggak? Oh, oke Pak. Oke, sip.
kwitansi itu memang ada, tapi itu diberikan oleh supplier kan. Siapa suppliernya? Mengenai suppliernya, saya lupa ya Bu ya. Pada saat itu saya disuruh oleh Panas untuk membuat kalender. Lalu saya dipanggil oleh sekretariat di DPP dan kemudian ke sekretariat di fraksi. Dan soal supplier itu saya lupa. Nilainya berapa? Nilainya sekitar 2 miliar. Lalu bagaimana kronologisnya uang 2 miliar tersebut Anda terima untuk kemudian dibayarkan supplier? Soal uang itu langsung diantarkan oleh saudari Angelina Sendok ke meja saya ini. Apakah saudara punya bukti untuk itu semua? Soal bukti saya punya rekamannya ya, Bu. Tapi rekaman itu masih tertinggal di Singapura. Harusnya semua bukti itu dibawa saudara Nazar. Oke, baiklah. Mungkin ada tanggapan dari saudara terdakwa? Di sini saya mau bilang apa yang dikatakan saudara Nazar tidak benar. Saya minta di sini keluarkan saja rekaman-rekaman seperti catatan, kalau bisa yang ada di DPR dikeluarkan saja, diserahkan semua. Benar dari pertemuan-pertemuan di DPR saya menyerahkan kepada saudara Nazar uang sebesar 2 miliar. Ada yang keluarkan saja, jangan dibilang ada di Singapura, di Kolombia, di Brebes, di mana-mana. Serahkan saja loh Bang Nazar. Jangan saya dijadikan perantara untuk menyerang Bang Panas Subhaningrum. Saya tidak apa-apa sudah. Semua kalau ditanggapi dengan emosi tidak akan baik. Intinya, substansinya menurut Anda, saksian dari saudara Nazar adalah bohong. Ya intinya nggak benar aja lah pokoknya. Saksi Mindo, selain bertemu dengan saudari terdakwa dalam tugas yang diberikan saudari Nazarudin, Anda menemui siapa lagi selain anggota DPR lain? Maksudnya di Komisi 10 ya Bu ya? Bukan. Tadi kan Anda bilang Anda juga berhubungan dengan orang di banyak kementerian. Kalau di Komisi 10 Anda bertemu dengan saudari terdakwa. Pertanyaan saya adalah, ketika Anda mengurus proyek lain dengan Komisi 10, saksi berhubungan dengan anggota DPR lain untuk membicarakan pelanggaran. Di DPR ya mungkin. Maaf tapi kayaknya saya rasa ini dari luar konteks yang mulia pertanyaannya. Ini bukan di luar konteks. Pengadilan tipikor tidak boleh terbatas di sini saja, tapi diusahakan memberantas tindakan korupsi yang ada di negara kita ini. Saksi tidak perlu takut sama Tuhan saja. Kalau kita biarkan yang terhukum yang ini, tapi yang lain bebas melakukan tindak pidana semacam ini lagi, sistem penganggaran harus diubah dengan cara mengungkap siapa saja yang terlibat mengatur. Nah, sebutkan siapa-siapa saja. Saya nggak berani. Selamat siang Mbak Angelina Sendok. Apa kabarnya Mbak? Setelah sekian lama nih Mbak udah jauh dari keluarga dan kerabat dekat. Alhamdulillah Mbak, walaupun kita tahu di dalam penjara itu tidak menyenangkan, tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kalau saya menerima skenario Rosa, saya sekarang tidak akan duduk di dalam kesakitan. Namun saya yakin Tuhan Maha tahu, oleh karena itu saya menolak skenario Rosa tersebut. Dan inilah yang harus kita bongkar. Saya benar-benar mohon bantuan dari bapak-bapak yang ada di KPK, kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian untuk menolong saya mengentaskan masalah yang saya alami sekarang. Ya, Mbak ini tadi menyebutkan ada skenario dalam kasus yang menjerat Mbak sekarang. Sebenarnya skenario apa sih yang Mbak maksud? Sesungguhnya semua rentetan kronologis kasus ini itu adalah sebuah skenario dahsyat yang dibuat oleh orang atas yang akhirnya mengorbankan saya. Dan saya rasa ada yang salah dengan sistem anggaran dan sistem politik di Indonesia ini. Dan oleh karena itu orang-orang yang polos dan tidak tahu apa-apa seperti saya ini harus dikorbankan dan terjerat supaya atasan itu menjadi aman. Mbak Enji tadi menyebutkan begitu banyak skenario dan kata sistem. Pasti skenario dan sistem itu dibuat oleh orang betapa besarnya. Yang mengungkapkan nama orang. Saya bukan yang menyembunyikan nama orang ya Mbak, tapi saya tidak mau memfitnah orang lain sehingga orang tersebut jadi korban demi keselamatan saya. Karma itu ada dan demi Tuhan saya tidak akan melakukan hal tersebut
Karena saya yakin amal ibadah saya akan sia-sia saja jika saya memfitnah orang lain, sehingga orang lain tersebut akan menjadi korban dan terseret seperti saya. Rosa telah memberitahu saya skenario apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang ada di balik semua ini. Tapi saya nggak mau, Mbak. Saya nggak mau. Lebih baik kita perbaiki sistem anggaran sama sistem politik yang ada sekarang ini, daripada saya harus menunjukkan siapa yang terlibat lagi dan nanti semakin lama semakin melebar masalahnya. Saya sedih banget ingat anak saya. Ibu saya adalah anak manis sedangkan Mbak Inji. Saya rasa seluruh orang tua yang memiliki anak yatim memiliki kepentingan yang sama seperti saya. Bisa dengan anak-anak adalah pilihan yang luar biasa bagi saya. Karena ketika Kean sakit, sekarang saya tidak bisa mengantar ibu ke rumah sakit. Macam apa saya, Mbak? Kalau orang tua saya semakin tua, mereka malah menyebut saya di penjara. Saya menyesal tidak menyadari skenario ini dari awal. Hingga kebahagiaan anak saya tidak terenggut. Lebih baik naik saja sistem anggaran yang ada saat ini, agar tidak ada lagi korban seperti saya, seperti main catur. Pion dikorbankan demi keselamatan sang raja. Siapa sih Mbak sebenarnya yang jadi raja dan siapa yang jadi pion? Sekali lagi di sini saya tidak ingin menuding siapapun demi keselamatan saya. Tapi yang pasti saya berani katakan ada yang salah dengan penganggaran, penguraian dan penganalisa sistem anggaran di DPR, bahkan di sistem politik, sehingga menyebabkan banyaknya celah bagi oknum-oknum kita untuk mengawinkan istri dari kekuasaan. Dengan ini, kehakiman tipikor mengadili 1. Menyatakan terdakwa Injinia Patricia Pina Sendok telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 250 juta rupiah. Katakan dalam kasus Hambolang yang menyeret Angelina Sendok perlu diperhatikan lagi siklus-siklus penyusunan anggaran. Di antaranya yaitu penyusunan rencana anggaran, persetujuan legislatif, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan audit. Sebenarnya, proyek Hambalang sudah memenuhi beberapa ketentuan dalam proses penyusunan anggaran, seperti penyusunan kebijakan umum, penyusunan prioritas, penyiapan surat edar, penyusunan rencana kerja, kemudian pelaksanaan peraturan dan evaluasi. Hanya saja dalam evaluasi terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan adanya penyelewengan atau tindakan menyimpang dari hal tersebut, sehingga menimbulkan banyak korupsi. Perlu diketahui juga bahwa penyusunan rencana anggaran merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga negara yaitu DPR. Peran DPR di sini sangat penting, yaitu untuk membuat penyusunan anggaran supaya lebih demokratis, transparan, objektif, dan bertanggung jawab. Ada baiknya proses penyusunan anggaran seharusnya memenuhi ketentuan yang berlaku.
leo, ku berlari pakai hati, kata hati sampai mati. Leo, 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 leo. Aku dengar ada yang bicara, bapak mamaku punya cita-cita. Dia baru berusia 5, tapi semangatnya sungguh sempurna. Never end your life, let them talk to your life. You can ride, yes you're young but you're right. Walk your miles to your heart with a smile, 'cause you're young, you're young, you're young. Hidupku itu adalah aku, yang kamu dan lagumu, jangan sama-samakan ku. Hidupmu itu adalah kamu, bukan kata tidak mampu, tak peduli usiamu. Aku muda, aku bisa, tak perlu ragukan yang kau lihat, orang ikut-ikut punya jejak. Kamu yang nakal bikin ku bosan, mau setan bicara tak karuan. Never in your life, let them talk to your life. You can ride, yes you know what you're right. Walk your miles to your heart with a smile, 'cause you're young. Tapi pasti sering Ya, nanti lo ngambil dari situ. Mau kan dilarikin terus ya. Kan. Coba kek. Ini pengen tawa. Aduh, Kim. Oke, sip. Ayo ada kata aja. Baru jatuh ke bawah.